Berikut adalah tahap pembentukan kelompok sosial. Teori pembentukan kelompok sosial pertama kali dikemukakan oleh Bruce W. Tuckman, ahli psikologi pendidikan dari Ohio State University. 5 tahap dalam pembentukan kelompok sosial tersebut adalah: yang pertama, tahap pembentukan atau disebut dengan forming. Yang kedua, tahap menghadapi konflik atau storming. Yang ketiga adalah tahap pembentukan struktur atau norming. Yang keempat, tahap produktivitas atau performing. Dan yang kelima adalah tahap pembubaran atau adjourning. Tahap pembentukan kelompok sosial yang pertama adalah tahap forming. Pada tahap ini ditandai dengan adanya ketidakpastian dan rasa cemas pada anggota kelompok. Karena pada anggota kelompok masih merasa kebingungan mengenai tujuan dari kelompok. Kondisi tersebut menyebabkan keterlibatan anggota dalam kelompok masih kurang. Oleh karena itu, anggota kelompok berusaha mengatur perilaku mereka agar keberadaannya dapat diterima oleh anggota kelompok lainnya. Selain itu, anggota kelompok mencoba mengenal satu sama lain untuk menemukan kesamaan tujuan. Tahap selanjutnya yaitu tahap menghadapi konflik atau disebut dengan storming. Mengapa konflik dapat terjadi pada kelompok sosial? Ya, karena perbedaan antar anggota kelompok itu dapat memicu konflik, entah itu perbedaan pendapat, cara kerja, dan tujuan. Itu juga dapat memicu antar anggota berselisih paham, sehingga bisa memunculkan kemarahan, ketidaknyamanan, dan juga terjadi perselisihan. Tahap yang ketiga adalah tahap pembentukan struktur atau norming. Pada tahap ini sudah terdapat kesepakatan antar anggota kelompok, sehingga antar anggota kelompok sudah mampu menyamakan persepsi dan meredam konflik serta mulai membentuk struktur yang berkaitan dengan aturan, peran, dan status yang mengikat antar anggota kelompok. Artinya, kelompok mulai membangun aturan-aturan, sistem kerja, dan prosedur pengelolaan proporsi kerja tiap-tiap anggota. Sehingga anggota kelompok mulai saling mempercayai dan berkontribusi dalam pencapaian tujuan bersama. Kondisi tersebut menunjukkan adanya harmoni dalam kelompok. Tahap yang keempat adalah tahap produktivitas atau disebut dengan performing. Pada tahap performing ini, anggota kelompok dapat menyelesaikan pekerjaan atau tugas dengan lancar dan efektif. Artinya, hambatan dan konflik yang terjadi dapat dikelola dengan baik oleh anggota kelompok. Anggota kelompok lebih mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Setiap anggota kelompok pada tahap ini dapat menunjukkan kinerja maksimal karena sistem sosial dalam kelompok sudah terbentuk secara mapan. Anggota kelompok juga dapat berkomunikasi dengan baik, saling mempercayai satu sama lain, dan memiliki ikatan yang kuat. Tahap yang kelima atau tahap terakhir yaitu tahap pembubaran atau adjourning. Pada tahap ini dikhususkan untuk kelompok sosial yang bersifat sementara. Dalam beberapa kasus, kelompok yang tidak mampu memelihara sistem dan struktur sosial dengan baik cenderung mengalami kemunduran. Sebagian kelompok berusaha melakukan adaptasi dan melakukan transformasi agar kelompok tidak mencapai tahap pembubaran. Akan tetapi, pada kondisi tertentu terdapat kelompok yang berhenti berkembang sehingga mencapai tahap pembubaran diri. Kondisi ini juga dapat terjadi akibat konflik dalam kelompok yang tidak bisa terselesaikan dengan baik. Demikian tadi 5 tahap teori pembentukan kelompok sosial menurut Bruce W. Tuckman yang dapat dijadikan pedoman dalam pembentukan suatu kelompok. Akan tetapi, teori ini memiliki keterbatasan karena hanya menjelaskan tahap yang terjadi pada kelompok dengan ukuran kecil. Oleh karena itu,
tahapan pembentukan setiap kelompok tidak selalu berlangsung seperti teori yang telah dijelaskan tersebut. Kondisi tersebut terjadi karena model teori berkaitan dengan perilaku anggota kelompok masing-masing. Terkadang tidak jelas ketika sebuah kelompok berpindah dari satu tahap ke tahap lainnya. Atau selain itu, tumpang tindih antar tahapan juga dapat terjadi dalam suatu kelompok sosial. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat.